Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu kita mulai mempersiapkan. Sambil menunggu kelompok satu mempersiapkan, mari kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca doa biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa mislamana wa huwa abauna wa rijalana wa salafuna salihun. Anna yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa 'ulumana fi 'ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khair fid dunya wal akhirah. Dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair. لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حبنا فيك ولمن أساءنا إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني استودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Monggo pun bisa dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Maftukin MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang terhormat Bapak Muhammad Iksan SSI MBD MBOing selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Avertebrata. Dan teman-teman Tadris Biologi 3B yang berbahagia. Segala puji dan syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpah rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan ini secara online dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebelum kita mulai, marilah kita pastikan semuanya sudah siap. Hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik untuk dibahas. Topik presentasi hari ini adalah Pelti Helmintes, Sena Koimur Pa, dan Nemertea. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenalkan dulu saya Supriyanto selaku moderator dan presentator hari ini, dan Ariyanti Faridatul Jannah selaku operator dan presentator hari ini, dan Sayyidatul Mufidah Koryuniska, Eldora Kolisoh, dan Koridatun Nikmah selaku presentator hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi hari ini. Saya serahkan kepada pembicara kita untuk dimulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Eldora Kolisoh, yaitu tentang film Pelti Helmintes poin A, B, C, dan D. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Next slide. Saya akan menjelaskan tentang pengertian film Pelti Helmintes. Jadi, Pelti Helmintes berasal dari bahasa Yunani, yakni pelati yang memiliki arti pipih dan helmintes yang memiliki arti cacing. Bentuk tubuh Pelti Helmintes, pipih dorsoventral. Pelti Helmintes juga dikelompokkan sebagai hewan tripoblastik karena memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu ektodermis, lapisan luar, kemudian mesodermis, lapisan tengah, dan endodermis, lapisan dalam. Pelti Helmintes adalah cacing yang pencernaannya merupakan rongga gastrovaskuler, ekskresi dengan sel api, sistem saraf, tangga tali, dan bereproduksi secara generatif dan vegetatif. Film Pelti Helmintes terdiri dari 13.000 spesies yang terbagi menjadi 3 kelas. 2 yang bersifat parasit dan 1 yang hidup bebas. Planaria dan kerabatnya dikelompokkan sebagai kelas Turbelia. Cacing hati adalah parasit eksternal atau internal dari kelas Trematoda. Cacing pita adalah parasit internal dari kelas Cestoda. Pelti Helmintes umumnya hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit yang ada di dalam tubuh organisme lain. Pelti Helmintes yang hidup bebas hidup di air tawar, laut, dan tempat yang lembab. Sedangkan Pelti Helmintes yang parasit hidup di dalam tubuh inangnya atau bisa disebut sebagai endoparasit. Contohnya seperti siput air, sapi, babi, atau manusia. Cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Beberapa contoh Pelti Helmintes adalah planaria yang sering ditemukan di balik batuan yang panjangnya 2-3 cm. Kemudian ada Bipalium yang hidup di balik lumut lembab, panjangnya mencapai 60 cm. Kemudian ada Clonorchis sinensis, dan ada cacing hati dan cacing pita. Kemudian next slide. Jadi apa aja sih karakteristik dari Pelti Helmintes? Jadi karakteristiknya secara umum yang pertama adalah bersifat parasit dan hidup bebas. Kemudian hidup di air tawar, laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian yang ketiga, mempunyai tubuh yang tidak bersegmen. Kemudian bentuk tubuhnya itu pipih, simetris bilateral, tripoblastik, dan aselomata. Kemudian tubuhnya terdiri atas bagian kepala, yakni anterior, bagian punggung, dorsal, bagian perut ventral, bagian samping lateral, dan bagian ekor posterior. Kemudian tidak memiliki rongga tubuh atau selom. Kemudian bernafas dengan seluruh permukaan tubuh. Kemudian Pelti Helmintes tidak memiliki sistem peredaran darah
dan sistem respirasi. Jadi bernafas melalui permukaan tubuhnya. Kemudian bersifat hermafrodit dan reproduksinya secara generatif, seksual, dan vegetatif aseksual. Reproduksi secara generatif dengan melakukan perkawinan silang, vegetatifnya dengan membelah diri atau biasa disebut dengan fragmentasi. Alat pencernaannya belum sempurna, jadi umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Kemudian sistem saraf kemudian alat ekskresinya berupa sel api. Sistem saraf terdiri dari sepasang ganglion atau simpul saraf anterior atau dinding saraf yang dihubungkan oleh 1 sampai 3 pasang tali saraf. Pada bagian epidermisnya, lunak, terdapat silia atau lapisan lilin yang disebut dengan kutikula. Platyhelminthes juga sangat sensitif terhadap cahaya. Next slide. Kemudian tadi sudah menjelaskan tentang karakteristik secara umum. Nah, ini ada karakteristik secara khusus. Yang pertama ada kelas Turbellaria. Jadi ciri khusus dari Turbellaria yang pertama adalah tubuh berbentuk tongkat, hidup di air tawar, memiliki bulu getar, 2 mata, dan sistem pencernaan mulut, kerongkongan, dan usus. Kemudian yang kedua ada kelas Dermatoda yang hidup sebagai parasit di organ-organ dalam vertebrata. Kemudian memiliki alat penghisap dengan gigi kitin, tubuh dilapisi kutikula, dan saluran pencernaan bercabang 2. Kemudian ada kelas Cestoda yang tubuh dilapisi kitin yang terdiri dari kepala, leher, dan proglotik atau segmen. Kemudian kelas ini tidak memiliki mulut dan sistem pencernaan. Kemudian yang keempat ada kelas Monogenia. Jadi umumnya ini monogenia ini adalah parasit, tidak memiliki rongga tubuh, sistem pencernaan sederhana dengan mulut, usus, dan anus. Next slide. Kemudian ada struktur tubuh Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes tadi sudah dijelaskan bahwa bentuknya pipih ya. Jadi terdiri dari perut, punggung, ujung kepala, dan ujung ekor. Proglotik pada Platyhelminthes memiliki bagian tubuh yang berruas-ruas. Tetapi ada juga beberapa jenis Platyhelminthes yang tubuhnya lurus tidak beruas. Panjang tubuhnya ada sekitar 2 cm sampai dengan panjang 10 meter. Struktur tubuh Platyhelminthes memiliki bagian kepala yang berbentuk segitiga, bisa dilihat pada gambar, dengan tonjolan seperti 2 keping yang terletak di sisi lateral yang dinamakan dengan auricle. Memiliki panjang tubuh sekitar 5-25 mm, di mana bagian-bagian tubuh sebelah dorsal lebih gelap daripada sebelah ventral. Pada dorsal, ini terdapat bintik mata yang memiliki fungsi untuk membedakan mana yang gelap dan mana yang terang. Sedangkan pada bagian ventral, terdapat lubang mulut di mana lubang mulut ini berhubungan dengan kerongkongan yang dindingnya dilengkapi dengan otot, daging sirkular, dan longitudinal. Next slide. Kemudian ada penyusun sistem tubuh Platyhelminthes. Tadi sudah dijelaskan bahwa Platyhelminthes terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada ektoderma atau lapisan luar. Nah, pada lapisan luar ini akan terbentuk epidermis dan kutikula. Epidermis ini memiliki sifat lunak dan memiliki silia yang memiliki fungsi sebagai alat gerak. Epidermis seringkali tertutup kutikula dan pada epidermis dilengkapi dengan alat yang dapat dipakai untuk melekatkan diri pada inangnya. Alat ini digunakan untuk melekatkan itu berupa zat kitin. Kemudian lapisan tengah atau disebut dengan mesoderma. Mesoderma ini akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat. Kemudian lapisan paling dalam yaitu endoderma.
pada perkembangan selanjutnya, endoderma ini akan membentuk menjadi gastrodermis atau gastrovaskuler yang memiliki fungsi sebagai saluran pencernaan makanan. Kemudian selain ada 3 lapisan itu tadi, di dalam latihan mintes juga terdapat yang pertama itu sistem pencernaan. Jadi pada sistem pencernaan ini itu terdiri dari mulut dan usus. Namun pada pelatih Helminthes belum memiliki anus yang atau bagian khusus yang digunakan sebagai tempat keluarnya kotoran. Pelatih Helminthes yang hidup bebas seperti contohnya planaria, di dalam mulutnya itu terdapat faring yang dapat dijulurkan keluar, sedangkan pada pelatih Helminthes yang hidup sebagai parasit, di dalam mulutnya itu terdapat alat hisap. Jadi itu yang membedakan antara mana yang bebas dan mana yang parasit. Kemudian sistem pencernaan cacing pipih yang disebut sebagai sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi melalui usus. Sistem pencernaan cacing pipih ini dimulai dari mulut, faring, dan dilanjutkan ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain sebagai tempat mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Cacing pipih melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tadi tidak memiliki anus. Cacing pipih tidak memiliki sistem transport makanan karena makanan yang diedarkan melalui gastrovaskuler. Sementara itu gas O2 dan CO2 itu akan dikeluarkan dari dalam tubuhnya melalui difusi. Next slide. Next lagi. Kemudian ada sistem ekskresi. Tadi udah membahas sistem pencernaan dan kemudian ada sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada Platyhelminthes ini dinamakan sebagai LAP. Kenapa kok dinamakan LAP? Karena bentuknya selnya seperti nyala pentol korek api. Jadi sel-sel api ini terletak di bagian dorsal yang disusun secara berderet. Sistem ekskresi pada Platyhelminthes dilengkapi oleh saluran memanjang dan sel api sebagai pori atau sebagai lubang keluarnya pengganti anus. Next. Kemudian ada sistem saraf. Nah, pada sistem saraf ini disebut sebagai tangga tali karena bisa dilihat bentuknya seperti tangga. Jadi pada sistem saraf ini terdiri dari sepasang ganglion otak dan serabut-serabut saraf. Ganglion otak akan memanjang mulai dari bagian anterior sampai ke bagian posterior. Serabut-serabut saraf yang dikeluarkan dari ganglion otak akan saling berhubungan dan membentuk seperti anak tangga. Seperti gambar yang sudah ditampilkan. Oke, next slide. Kemudian ada sistem respirasi dan transpirasi. Jadi pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada filum Platyhelminthes dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh atau kulit. Karena belum memiliki alat respirasi yang khusus, mereka sering berespirasi melalui kulit tubuh yang lembab. Jadi sama halnya seperti transportasi, karena belum memiliki alat transportasi yang khusus, maka proses pengangkutan zat yang ada di dalam tubuh terjadi dari sel-sel secara difusi. Oke, lanjut. Kemudian yang terakhir ada sistem reproduksi. Jadi Platyhelminthes ini merupakan hewan yang menghasilkan 2 macam gamet. Jadi ada gamet betina dan gamet jantan. Yang betina itu alat penghasil gamet betina itu adalah ovum, saluran ovum, dan kelenjar kuning telur. Sedangkan alat yang digunakan sebagai penghasil gamet jantan adalah testis, pori genitalia, dan penis. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak.
Untuk materi selanjutnya tentang Platyhelminthes akan disampaikan oleh Kak Ariyanti Faridatul Janah. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi, habitat, dan peran Platyhelminthes. Yang pertama, saya akan membahas mengenai taksonomi Platyhelminthes kelas Turbellaria. Yang pertama, ini adalah gambar Kingdom Animalia dari film Platyhelminthes kelas Turbellaria, ordo Tricladidae, famili Planaridae, genus Planaria, spesies Planaria tigrina. Dan selanjutnya adalah Kingdom Animalia filum Platyhelminthes kelas Turbellaria, ordo Polycladidae, famili Pseudoceratidae, genus Pseudoceratidae, dari spesies Pseudobiceros bedfordi. Dan ini adalah dari ordo Polycladidae, famili Pseudoceratidae, genus Pseudoceratidae, spesies Pseudobiceros dimidiatus. Dan yang kedua, ini adalah taksonomi Platyhelminthes dari kelas Trematoda, ordo Plagiorchida, famili Troglotrematidae, genus Paragonimus, spesies Planaria westermani. Selanjutnya masih sama pada kelas Trematoda, ini adalah spesies Faciola hepatica. Selanjutnya ini adalah gambar dari spesies Clonorchis sinensis. Ini adalah Schistosoma mansoni. Gambar tersebut adalah kelas dari Cestoda, famili Taenidae, genus Tania, spesies Tania saginata. Masih dari kelas yang sama, ini adalah gambar spesies dari Taenia solium. Dan ini adalah spesies Melanie. Ini adalah spesies Gyrodactylus salaris. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai habitat Platyhelminthes. Nah, beberapa kelompok Platyhelminthes itu memiliki kehidupan yang bebas seperti planaria. Nah, sebagian besar ada di laut, tapi ada juga di air tawar. Habitat Platyhelminthes ada di air tawar, laut, dan tempat yang lembab. Nah, Platyhelminthes juga hidup secara parasit, yaitu pada jaringan atau cairan inangnya, seperti hidup di dalam tubuh inangnya atau disebut dengan endoparasit, pada siput air, sapi, babi, ataupun manusia. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyakit yang disebabkan
Saya akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh Platyhelminthes. Yang pertama, genus Schistosoma. Genus Schistosoma itu ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Nah, apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat menjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Yang kedua, Clonorchis sinensis menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya serta dapat menghisap darah manusia. Dan yang terakhir, Scutariella didactyla. Ini menyerang udang jenis Strogocaris dengan cara menghisap cairan tubuh udang tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak. Untuk materi selanjutnya, bab kedua yaitu film Senacoelomorpha ya, yang akan dibahas oleh Kak Saidatul Mufidah dan film Nemertea. Waktu dan tempat saya persilahkan ke Kak Saidatul Mufidah. Oke, selanjutnya yaitu film Senacoelomorpha. Nah, Senacoelomorpha merupakan takson yang terdiri dari 3 kelompok cacing laut yang sederhana. Dan pada kelompok Senacoelomorpha ini masih sulit dipahami adalah Senaturbellida, Akola, dan Nemertodermatida. Sebelumnya, Akola dan Nemertodermatida dianggap sebagai film dari Platyhelminthes, tetapi kemudian dikeluarkan dari film tersebut. Tetapi ada riset baru yang menunjukkan bahwa mereka ini dianggap sebagai satu film yang disebut Acolomorpha. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat ilmuwan tentang hal tersebut, Senacoelomorpha ini memiliki beragam ukuran, ada yang kurang dari 1 mm hingga beberapa sentimeter, dan hidup mereka terutama itu di lingkungan laut. Meskipun ada 2 spesies Akola yang menghuni lingkungan limnik, dan Senacoelomorpha memiliki beberapa karakteristik primitif seperti di otak sederhana dan usus buta dengan 1 lubang. Akan tetapi struktur sistem saraf anterior dan rongga pencernaannya bervariasi sel. Sel epidermis mereka bersilia sempurna dan membentuk sistem akar siliaris yang kompleks. Selain itu, mereka juga memiliki cara khusus untuk menarik dan menyerap makan, seperti sel restitusi pada Nemertodermatida dan badan pulsatil pada Akola. Yang kedua yaitu taksonomi Senacoelomorpha. Next slide, Kak. Senacoelomorpha merupakan kerajaan dari animalia. Dan film Senacoelomorpha ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Akola, kelas Nemertodermata, dan kelas Senaturbellida. Film tersebut baru diberi nama pada bulan Februari 2021 dan disarankan yang berdasarkan synapomorfis, morfologi atau penampilan fisik yang dimiliki oleh hewan dalam klade, yang kemudian dikonfirmasi oleh filogenomik, analisis data molekuler atau keasaman DNA hewan dalam klade. Next slide yaitu klasifikasi Senacoelomorpha. Nah, semua Senacoelomorpha ini tidak memiliki sistem stomagastrik, yaitu mereka itu tidak memiliki usus sejati. Dan Senacoelomorpha terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Akola yang memiliki mulut terbuka langsung ke mesodem, sementara kelas Nemertodermatida dan Senaturbellida terdapat usus yang berbentuk kantong yang dilapisi oleh sel-sel yang tidak memiliki silia. Dan pada sistem saraf Senacoelomorpha adalah basiepidermal, yaitu terletak di bawah epidermis dan tidak memiliki otak. Di Senaturbellida terdiri dari jaringan saraf sederhana tanpa ada konsentrasi neuron. Sedangkan di Acolomorpha diatur oleh rangkaian bandel longitudinal yang disatukan oleh wilayah anterior. Dan organ sensorik mencangkup statosista, dan dalam beberapa kelompok organ sensoriknya adalah oceli uniselular. Semua Senacoelomorpha memiliki epidermis yang bersilia.
Film Xenocolomorpha terbagi menjadi tiga kelas, yaitu Xenoturbelia. Nah, Xenoturbelia adalah cacing laut yang memiliki morfologi yang sederhana, yang tidak memiliki sistem saraf terpusat pada xilem, anus, atau organ reproduksi. Dan posisi filogenetiknya ini telah lama tidak jelas. Ada analisis filogenomik terbaru menunjukkan bahwa Xenoturbella ini membentuk film baru, dan Xenocolomorpha bersama dengan Acolomorpha, posisi film tersebut belum dapat ditentukan baik sebagai deuterostom atau bilaterian cabang awal, dan ada tahapan perkembangan yang menunjukkan bahwa karakter yang menentukan secara filogenetik dalam berbagai spesies hewan, namun masih belum diketahui pada Xenoturbella sampai saat ini. Dan perkembangannya menunjukkan bahwa perkembangan langsung dengan tahap berenang yang sangat pendek dan sederhana, serta tidak memiliki larva makan. Dan untuk reproduksi aseksualnya belum ditemukan. Ada dugaan Xenoturbella ini memakan bivalvia secara khusus. Dan evolusi takson ini masih menjadi bahan perdebatan, dan pemahamannya sangat bergantung pada penentuan filogeninya. Jadi meskipun penelitian terbaru telah mengungkapkan banyak fakta baru dan krusial mengenai Xenoturbella, namun masih tetap belum dapat terpecahkan. Yang kedua yaitu Aquila. Next slide, Kak. Nah, Aquila adalah sebuah filum kecil yang terdiri dari kurang lebih 400 spesies cacing kecil, dan biasanya hidup di laut dan memiliki bulu cambuk atau silia. Dan Aquila ini memiliki posisi monofiletik yang terbukti dengan baik dalam pohon filogeni sebagai kelompok metozoa paling primitif. Awalnya, Aquila ini dianggap sebagai cacing datar primitif, namun ada penelitian molekuler terbaru menempatkan mereka sebagai kelompok dasar dalam Eumatozoa. Yang selanjutnya ada Nemertodermatida. Next slide, Kak. Nah, Nemertodermatida atau cacing kecil ini yang mempunyai panjang sekitar 10 mm, yang mempunyai sebagian besar karakteristik yang sederhana, yang biasanya terkait dengan Aquila. Meskipun ususnya tidak semuanya hilang, tetapi hampir semuanya terbokir oleh proses sel endodermal. Ada juga beberapa variasi dalam keberadaan mulut pada cacing ini. Selain itu, sperma mereka berbeda dari sperma yang ditemui pada Aquila dan sebagian besar Platyhelminthes. Nah, Nemertodermatida juga mempunyai perbedaan dalam beberapa proses pembuahan eksternal. Walaupun ada kesamaan dengan Aquila, termasuk spesialisasi struktur silia, pembentukan mesodem hanya berasal dari sel endodermal dan tidak ada protonefridia. Otak dan sistem saraf mereka hanya sedikit lebih kompleks daripada Aquila. Nah, yang selanjutnya yaitu filum Nemertea atau avertebrata laut. Nah, Nemertea, next slide, Kak. Nah, Nemertea dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai cacing pita, dan sebagian besar spesies filum Nemertea hidup di laut, terutama penghuni bentik atau dasar laut. Dengan perkiraan 900 spesies diketahui. Namun, Nemertea juga ditemukan di habitat air tawar dan darat. Dan kebanyakan Nemertea adalah karnivora, memakan cacing, kerang, dan krustasea. Dan ada beberapa spesies adalah pemakan bangkai. Dan sementara spesies Nemertea lainnya seperti Malacopdela grossa juga telah mengembangkan hubungan komensalistik dengan beberapa moluska. Menariknya, Nemertea ini hampir tidak mempunyai predator. 2 spesies dijual sebagai umpan ikan, dan beberapa spesies telah menghancurkan penangkapan ikan komersial berupa kerang dan kepiting. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Saidatul. Untuk materi Nemertea akan diteruskan atau disampaikan oleh Kak Koridatul Nikma. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Nemertea. Yang pertama, Nemertea memiliki habitat di air laut, air tawar, dan atau terestrial, serta memiliki ciri-ciri triplobastik, simetri
bilateral, tidak bersegmen, serta memiliki proboscis yang biasanya digunakan untuk menangkap mangsa. Sistem pencernaan lengkap dengan anus, sistem ekskresi protonefrida, sistem sirkulasi yang bersifat tertutup, dan pada umumnya bereproduksi aseksual dengan fragmentasi. Next slide. Lalu struktur tubuh Nemertea. Next slide, Kak. Yang pertama ada belalai. Belalai atau proboscis, struktur panjang seperti belut yang terletak dalam tubuh Nemertea. Mereka dapat dikeluarkan untuk menangkap dan menyedot mangsa ke dalam mulut. Yang kedua ada rhynchocoel, rongga dalam tubuh yang berfungsi sebagai tempat proboscis disimpan saat tidak digunakan. Yang ketiga ada komisura dorsal otak, struktur yang menghubungkan bagian otak di bagian dorsal atas tubuh Nemertea, berperan dalam koordinasi aktivitas saraf. Lalu rhynchodeum, bagian dari tubuh yang menghubungkan rhynchocoel dengan pori belalai. Ini adalah titik keluarnya proboscis. Lalu ada pori belalai. Pori belalai ini adalah tempat proboscis dikeluarkan dari tubuh saat ingin menangkap mangsa. Lalu komisura ventral otak, struktur yang menghubungkan bagian-bagian otak di bagian ventral atau bawah tubuh Nemertea. Lalu mulut. Seperti hewan lainnya, mulut Nemertea adalah bagian yang digunakan untuk makan. Mangsa ditangkap dengan proboscis, kemudian dimasukkan ke dalam mulut untuk dicerna. Lalu usus depan. Ini adalah bagian awal dari sistem pencernaan Nemertea yang terhubung dengan mulut dan di mana pencernaan dimulai. Lalu yang terakhir perut. Bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Semua bagian-bagian penting dalam struktur tubuh Nemertea yang berperan dalam aktivitas sehari-hari mereka, terutama dalam hal menangkap mangsa dan mencerna makanan. Next slide. Lalu, menyusun sistem tubuh Nemertea. Yang pertama ada sistem gerak. Sistem gerak Nemertea. Nemertea kelompok hewan yang memiliki berbagai ukuran. Nemertea berukuran kecil biasanya merupakan hewan bentik yang memiliki silia epidermal dan memiliki kelenjar mukus di dinding tubuhnya untuk lubrikasi agar lebih mudah bergerak. Nemertea berukuran besar mengandalkan otot tubuh untuk melakukan gerak peristaltik sehingga dapat bergerak pada permukaan yang lembab dan lembut. Sedangkan Nemertea berukuran sangat besar dapat melakukan gerak undulasi untuk menghindari predator. Yang kedua ada sistem pencernaan. Nemertea adalah kelompok hewan yang kebanyakan merupakan predator aktif atau proboscis dan sebagian lainnya berperan sebagai scavenger tidak menggunakan proboscis. Proboscis digunakan untuk menangkap mangsa dan menggerakkan makanan ke mulut. Beberapa spesies dapat mensekresikan neurotoksin dari proboscisnya. Sistem pencernaan Nemertea sangat terspesialisasi baik dari segi struktural maupun fungsional. Proses pencernaan dimulai dari mulut, lalu melalui rongga bukal, esofagus, lambung, usus rektum, hingga akhirnya anus. Melalui sistem pencernaan yang terorganisir dengan baik ini, Nemertea dapat mencerna makanan mereka dengan efisien. Next slide. Yang ketiga ada sistem sirkulasi Nemertea. Sistem sirkulasi pada Nemertea berperan dalam transport nutrien, gas neurosekret, dan produk ekskretori dalam tubuh mereka. Sistem sirkulasi ini terdiri dari jaringan pembuluh tipis yang dikenal sebagai lacuna. Darah Nemertea merupakan cairan tak berwarna yang mengandung berbagai sel berpigmen.
kuning, orange, hijau, hingga merah. Sel yang memiliki hemoglobin serta limfosit atau leukosit dan nemertia belum memiliki struktur untuk pertukaran gas. Lalu yang keempat ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi nemertia terdiri dari sel api protonefridia yang mirip dengan turbellaria. Sistem ekskresi ini biasanya berasosiasi erat dengan sistem sirkulasi mereka, di mana unit nefridial menekan dinding pembuluh darah sehingga nefridia kontak langsung dengan darah. Peran utama dari sistem ekskresi ini adalah untuk membuang sisa produk metabolisme dan osmoregulasi. Dengan cara ini, sistem ekskresi nemertia membantu menjaga kondisi lingkungan internal yang sesuai untuk kelangsungan hidup mereka. Next slide. Lalu ada sistem saraf dan indera nemertia. Sistem saraf pusat pada nemertia terdiri ada dua komponen utama, yaitu ganglion cerebral dan tali saraf lateral. Posisi tali saraf lateral berbeda-beda tergantung ordo. Ganglion cerebral yang merupakan bagian penting dari sistem saraf ini terdiri dari 4 lobus yang mengelilingi proboscis berperan sebagai pusat pengendali saraf. Selain itu, nemertia juga memiliki sistem indera yang sangat beragam. Ini mencakup sensor taktil yang terletak pada silia di permukaan tubuh mereka, sensor cahaya seperti mata, sensor kemotaksis yang terdapat di berbagai bagian, seperti celah kepala, kanal cerebral, dan kelenjar frontal. Lalu ada sistem metabolisme. Metabolisme nemertia menunjukkan sistem pencernaan yang berkembang dengan sangat baik. Pembukaan mulut di bagian ventral rincoceal mengarah ke usus depan diikuti oleh usus. Usus hadir dalam bentuk kantong divertikular yang berakhir di rektum yang terbuka melalui anus. Gonad diselingi dengan kantong divertikular usus, kemudian keluar melalui pori-pori genital. Sistem peredaran darah terdiri dari lingkaran tertutup sepasang pembuluh darah lateral. Sistem peredaran darah berasal dari rongga selom embrio. Beberapa hewan mungkin juga memiliki pembuluh darah yang saling berhubungan selain pembuluh darah lateral. Meskipun disebut pembuluh darah karena berasal dari selom, cairan peredaran darahnya tidak berwarna. Lalu ada next slide, Kak. Ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi aseksual. Kebanyakan nemertia memiliki kemampuan regenerasi, paling tidak regenerasi bagian posterior. Sebagai contoh, spesies Lynchus melakukan reproduksi aseksual dengan melakukan fragmentasi, di mana fragmen kecil akan membentuk kista yang terbuat dari mukus sebagai pelindung dari lendi. Lalu, reproduksi seksual. Nemertia merupakan hewan gonokoristik. Umumnya fertilisasi eksternal dan terkadang tidak memerlukan kontak fisik langsung antara jantan dan betina, melainkan melalui kemotaksis. Namun, beberapa nemertia dapat melakukan fertilisasi internal, di mana sperma dikeluarkan ke mukus yang mengelilingi kedua individu, kemudian sperma berpindah ke ovarium betina. Setelah difertilisasi, embrio akan berkembang di dalam kapsul semacam kepompong. Next slide. Taksonomi nemertia. Nemertia termasuk ke dalam filum yang kemudian memiliki 2 kelas. Yang pertama Anopla dan Enopla, dan 4 ordo. Nemertia,
Nemertea, Hoplonemertea, dan Dilonemertea. Kelas Enopla memiliki mulut yang berada di bawah, sedangkan kelas Anopla memiliki mulut yang terdapat pada bagian atas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Nemertea akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama adalah klasifikasi Nemertea. Filum Nemertea yang juga dikenal sebagai cacing pita merupakan kelompok cacing simetris bilateral yang tidak memiliki segmen. Terdapat sekitar 1.200 spesies yang termasuk dalam filum Nemertea ini. Filum Nemertea dibagi menjadi dua kelas utama yaitu Anopla dan Enopla. Yang pertama adalah Anopla dibagi menjadi dua ordo yaitu Palaeonemertes dan Heteronemertea. Yang kedua kelas Enopla dibagi menjadi dua ordo yaitu Hiplonemertea dan Bledolonemertea. Kedua kelas tersebut dan keempat ordo tersebut itu berbeda antara kedua kelas tersebut terletak pada beberapa karakteristik seperti keberadaan pelindung tubuh, struktur belalai, posisi mulut, terdapat ganglion otak, serta morfologi tubuh. Ada juga perbedaan dalam bentuk usus, otak, dinding tubuh, dan posisi tali saraf memanjang. Nemertea memiliki distribusi dan habitat yang sangat beragam. Sebagian besar spesies hidup di laut dan berenang bebas, tetapi ada sekitar 100 spesies yang berasal dari lautan dalam. Spesies plaktonik, simbiosis, air tawar, dan bahkan daratan. Mereka umumnya memangsa invertebrata kecil dan telur menggunakan belalai yang unik. Beberapa spesies juga diketahui memakan bahan tanaman atau fitoplankton yang ditangkap oleh inangnya. Ukuran tubuh Nemertea sangat bervariasi dari yang beberapa milimeter hingga beberapa meter. Bahkan ada yang menemukan tubuh Nemertea itu mencapai 30 meter. Hal ini menunjukkan keberagaman yang besar dalam filum Nemertea. Next slide. Kemudian habitat Nemertea. Nemertea memang memiliki keberagaman habitat yang sangat luas. Habitat Nemertea mencakup satu laut. Banyak Nemertea hidup di laut, terkubur di lumpur, pasir, atau sedimen laut lainnya. Mereka sering bersembunyi di antara batu-batuan atau asosiasi dengan alga laut atau tumbuhan laut lainnya. Beberapa spesies dapat hidup secara komersial, hidup bersama tanpa merugikan, atau menjadi parasit pada hewan laut seperti krustasea, pada hewan udang dan kepiting. Terus kemudian tunicata, organisme laut berfilter seperti Ascidia, spons, atau Bilvavia, moluska seperti kerang. Kemudian yang kedua adalah air tawar. Ada beberapa spesies Nemertea yang hidup di perairan air tawar, seperti danau, kolam, dan sungai. Mereka dapat ditemukan di sedimen perairan tawar, terutama di area dengan substrans pasir atau lumpur.
Yang ketiga adalah terestrial. Beberapa spesies Nemertea juga dapat ditemukan di daratan, terutama di sepanjang garis pantai atau di tanaman atau di tanah lembab. Mereka mungkin berada di tanah yang basah atau di antara reruntuhan pasir. Keempat yaitu berbagai iklim. Nemertea dapat ditemukan di berbagai iklim, termasuk daerah beriklim sedang dan tropis. Mereka dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Yang kelima adalah perairan asin dan air tawar. Nemertea ada yang hidup di air asin, laut, dan juga tawar, danau, sungai, rawa, dan sebagainya. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan tingkat salinitas yang berbeda. Keenam yaitu lahan basah. Beberapa spesies Nemertea dapat ditemukan di lahan basah seperti rawa-rawa dan sebagainya. Next slide. Perkembangbiakan Nemertea. Nemertea ada satu, jenis kelamin dan reproduksi. Nemertea dapat memiliki jenis kelamin yang berbeda, termasuk hermafrodit, protadik, individu yang awalnya berfungsi sebagai jantan, kemudian menjadi betina, dan hermafrodit simultan, individu yang memiliki organ reproduksi jantan dan betina bersama-sama. Kemudian cara reproduksi, Nemertea dapat mereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pembuahan eksternal dan internal, di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ada pembentukan kotak telur atau kapsul tempat perkembangan embrio terjadi. Kemudian ovoviviparitas. Beberapa spesies Nemertea termasuk yang hidup di darat, air, tawar, dan laut dalam bersifat ovovivipar. Ini berarti telur-telur di dalam telur-telur dibiarkan berkembang di dalam tubuh induk, dan ketika embrio telah berkembang, mereka menetas di dalam induk dan kemudian dilepaskan. Kemudian perkembangan embrio. Proses perkembangan embrio dapat bervariasi antara spesies Nemertea. Beberapa mengalami perkembangbiakan langsung, di mana mereka berkembang biak di dalam telur dan tidak mengalami metamorfosis mendadak, dan lainnya menghasilkan larva yang mengalami metamorfosis. Kemudian pilidium. Salah satu bentuk larva Nemertea yang disebut pilidium adalah larva yang berenang bebas dan mengalami metamorfosis. Ini adalah contoh perkembangan tidak langsung di antara beberapa spesies Nemertea. Kemudian perkembangan aseksual. Nemertea juga dapat melakukan reproduksi aseksual melalui pembelahan melintang menjadi fragmen-fragmen kecil. Fragmen-fragmen kecil ini dapat membentuk krista moluska di mana regenerasi terjadi. Kemudian variasi dalam reproduksi. Nemertea menunjukkan variasi yang signifikan dalam strategi reproduksi dan
perkembangan mereka. Dan Mohon maaf ini Kak jadi Supri, untuk tim presenter kelompok 1 mengingatkan bahwa presentasi maksimal 40 menit, 15 menit untuk melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan 25 menit. Jadi mohon untuk segera diselesaikan karena mengingat masih ada satu kelompok yang akan melakukan presentasi. ya baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terus next slide. Reproduksi Nemertea. Pada Nemertea, reproduksi terjadi di sepanjang sisi usus bergantian dengan diversitasi usus. Gulnat, organ reproduksi membesar dan menjadi berlubang. Sebelum bereproduksi, sel-sel khusus di testis, organ jantan, dan ovarium, organ betina menghasilkan sperma dan sel-sel telur yang mereka lepaskan ke dalam lumen yang baru dibuahi di antara usus-usus dan dinding tubuh ketika hampir siap untuk dikawinkan. Nemertea menjadi lebih aktif dan memulai perilaku kawin yang dipicu oleh isyarat, sentuhan, dan kimia. Selama peminjahan, Nemertea bergabung bersama dalam masa kawin dan melepaskan gamet, sperma, dan sel telur melalui pori-pori atau melalui pemecahan dinding tubuh. Pembuahan biasanya terjadi di luar tubuh, meskipun ada beberapa spesies yang melakukan pembuahan internal dengan sperma yang bergerak melalui lendir yang melingkar cacing yang sedang kawin. Selain itu, terdapat bukti bahwa setidaknya satu spesies Nemertea, yakni Linus viridus, bersifat poliandri dengan beberapa jantan yang bergerak dalam kepompong kawin yang dibentuk oleh satu betina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Untuk itu kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Silakan dari kelompok pembanding jika ada pertanyaan mengenai dari kelompok kami, saya persilahkan. Sekali lagi, mohon maaf bagi tim pembanding, kami persilahkan bila ada pertanyaan. Oh ya, maaf ya. Karena pertanyaan ditampung di sesi akhir, untuk itu saya serahkan ke kelompok selanjutnya untuk presentasi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari selanjutnya. Sebelumnya, terima kasih data dan tak lupa teman-teman saya yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator Imel Lujayanti dengan beranggotakan saya Imel Lujayanti, Lutfiatul Jannah, Fani Arumsari, dan Revi Dwi Permatasari. Nanti ada saya selaku moderator dan presentator, terus ada operatornya, ini ada Lutfiatul Jannah, terus ada pembagian materi, ini ada Mbak Fani Arumsari dan Revi Dwi Permatasari. Langsung saja, ini untuk materi pertama yang sangat bagus sekali untuk dibahas. Untuk pelatih Helmintest sendiri tadi untuk dari kelompok pertama sudah menjelaskan mengenai pengertian pelatih Helmintest, karakteristik dan ciri-ciri pelatih Helmintest, struktur tubuh dan bagian-bagian tubuh pelatih Helmintest. Selanjutnya ini ada klasifikasi pelatih Helmintest, reproduksi pelatih Helmintest, peranan pelatih Helmintest, dan usaha untuk mencegah terkenanya pelatih Helmintest pada manusia. Ini akan saya jelaskan untuk mengenai pelatih Helmintest sendiri. Untuk klasifikasi pelatih Helmintest ini ada beberapa kelas. Ini ada 4 kelas seperti kelas Turbalaria, kelas Dermatoda, kelas Cestoda, dan kelas Monogenea. Yang pertama ini ada kelas Turbalaria atau cacing berambut getar. Ini mempunyai ciri-ciri yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya dan kepalanya berbentuk ujung panah dengan bawahan sisinya sebagai pengidara makanan. Untuk bagian besar Turbalia ada cacing yang hidup bebas dengan panjang tubuhnya yang bervariasi antara 5-50 mm dan hidupnya itu di laut dan di air tawar dan air basah. Dan jarang hidup sebagai parasit dan melakukan fragmentasi. Contohnya adalah planaria. Untuk selanjutnya, next slide. Ini ada kelas Dermatoda. Ini adalah cacing nisap. Mempunyai ciri-ciri umum seperti hidupnya sebagai parasit, tidak bersilia dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula, memiliki alat pengisap, memiliki batil isap perut dan batil isap mulut, dan ada yang hidup ektoparasit, ada juga yang hidup endoparasit. Pada sistem pencernaannya, sistem saraf dan sistem pembuangan yang kurang, tapi sistem reproduksinya berkembang baik atau hemaprodit. Ini ada contohnya adalah Fasciola hepatisa. Untuk yang ketiga, ini ada kelas Cestoda atau cacing pita dan mempunyai ciri-ciri umum seperti bentuk pipih seperti pita tidak bersilia, memiliki saluran pencernaan makanan, memiliki skoleks dan surger dan prostellum, dan memiliki 2 hospes dan hewan hepaprodit, mampu melakukan pembuahan sendiri dan bentuk infektif. Terus contohnya ini ada Stenia saginata, Tenia solium, dan Ditlobotrium latum. Ini yang keempat ada kelas Monogenea yang mempunyai ciri-ciri umum seperti cacing dewasa pada kelas Monogenea ini mempunyai ukuran 0,2 sampai 0,5 mm dan sangat mudah dikenal dengan adanya alat penempel posterior yang disebut apistator yang dilengkapi oleh beberapa duri, kait, dan jangkar untuk alat pengisap. Dan mulut terdapat alat penghisap. Terus kebanyakan Monogenea hidup sebagai ekoparasit dan memakan lendir
dan sel-sel pada permukaan tubuh insan. Contohnya adalah Neobenardinia dan Trodaspelus salaris. Selanjutnya ini ada reproduksi platyhelminthes. Ini untuk platyhelminthes sendiri ada 2 reproduksi. Platyhelminthes bisa berproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Untuk secara aseksual dilakukan dengan pembelahan tubuh. Pada tiap-tiap hasil pembelahan akan meregenerasi bagian tubuh-tubuh yang hilang. Dan cara reproduksi aseksual tersebut biasanya dilakukan oleh tubuh SP. Terus platyhelminthes juga bisa berproduksi secara seksual dengan cara perkawinan silang, meskipun cacing pipih bersifat hermafrodit atau individu yang mempunyai 2 alat kelamin atau kelamin jantan dan kelamin betina. Terus zigotnya dan kuning telur terbungkus kapsula akan menempel pada batu atau tumbuhan dan kemudian menetas menjadi embrio yang mirip induknya. Untuk sistem pencernaan cacing memiliki saluran pencernaan pada mulut, faring menuju kerongkongan. Akan tetapi pada cacing pipih tidak memiliki saluran pencernaan. Untuk cacing pipih ini hanya memiliki usus bercabang-cabang menuju seluruh tubuh sehingga peredaran makanan tidak melalui pembuluh darah, tetapi langsung diedarkan dan diserap tubuh dari cabang usus tersebut. Dan cacing ini disebut dengan sistem pencernaan gastrovaskuler. Dan vasovaskuler sendiri ini adalah sistem pencernaan pada cacing pipih yang dimiliki atau platyhelminthes. Terus peredaran makanan pada sistem pencernaan cacing pipih yaitu melalui usus yang dimulai dari mulut, faring, setelah itu ke kerongkongan. Untuk di belakang kerongkongan tersebut ini ada usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh, yang berarti makanan disebarkan ke seluruh tubuh. Untuk platyhelminthes tidak memiliki anus atau sistem pembuangan. Jadi untuk pengeluarannya dilakukan melewati atau melalui mulut. Untuk sisa makanan sendiri ini berbentuk cair, langsung dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Untuk sistem saraf hampir sama dengan sistem saraf pada Celanematherata yang dapat bergerak aktif karena adanya sistem saraf dan sistem indera. Dan pada cacing hati terdapat 2 bintik mata pada bagian kepalanya. Nah, bintik mata tersebut mengandung pigmen yang disebut aseli. Terus indera peraba pada planaria disebut auricula atau telinga. Dan ada juga yang memiliki organ keseimbangan dan organ untuk mengetahui arah aliran air. Next slide. Ini ada beberapa peranan platyhelminthes. Ini ada yang merugikan dan menguntungkan. Untuk peran platyhelminthes yang merugikan, ini ada Schistosoma mansoni. Ini merupakan parasit yang dapat menyebabkan schistosomiasis atau peredaran ketika melakukan fases atau fetal fases. Terus parasit yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total. Ada juga yang mengganggu fungsi kerja organ seperti jantung, limfa, dan ginjal. Ini biasanya terjadi pada manusia. Terus untuk cacing pita yaitu Taenia saginata atau Taenia cilium dan Distryocephalus yang hidup sebagai parasit di dalam usus manusia, bisa menyebabkan diare. Sehingga bisa menyebabkan ketidaknyamanan di perut, bisa menimbulkan seperti adanya kejang, muntah, dan kehilangan berat badan. Dan ini ada juga Taenia solium. Ini bisa menyebabkan penyakit serius jika tidak diobati secara langsung. Nah, parasit ini
bisa membentuk kista yang tumbuh di dalam organ tersebut seperti pada hati dan paru-paru. Dan ada juga ini ada peran yang menguntungkan untuk platyhelminthes. Ini ada jenis planaria yang dapat dimanfaatkan untuk indikator pencemaran air. Jadi untuk planaria ini sangat bermanfaat sekali. Dan ada juga sebagai makanan ikan. Terus sebagai pembasmi hama seperti kutu dan serangga. Terus sebagai alat percobaan pada para ilmuwan. Next slide. Dan di sini ada usaha untuk mencegah terkenanya platyhelminthes pada manusia. Untuk mencegah yang tadi platyhelminthes yang merugikan. Seperti usaha-usaha untuk mencegah infeksi cacing pita pada manusia dan inangnya biasanya dengan memutuskan daur inangnya sehingga tidak menularkan infeksi maupun dengan jalan mencegah sampai inang itu sendiri. Selain itu juga untuk pembuangan tinja pada manusia perlu diatur sesuai syarat-syarat kesehatan sehingga tidak merugikan heksakan pada keluar secara tinja-tinja itu sampai ke terbelan babi. Sementara itu semua daging babi, sapi, ikan yang mungkin mengandung Cysticercosis harus dimasak sebaik-baiknya oleh manusia. Dan manusia sendiri ini harus menghindari untuk makanan daging yang dalam keadaan mentah. Karena dalam daging yang mentah itu ada banyak resiko. Dan di sini dari manusia sendiri utamakan menjaga kebersihan sehingga bisa membuat kita sehat. Seperti contohnya mencuci tangan, terus menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu. Sehingga dari perlakuan tersebut bisa menghindarkan kita dari penyakit yang terjadi dari platyhelminthes sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Selanjutnya mengenai Sena Selomerpa akan disampaikan Kak Lutfiatul Jannah, terus akan disambung lagi dari Kak Fani Arumsari. Saya persilakan. Untuk Kak Fani Arumsari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Imel. Di sini saya akan membahas mengenai bab yang kedua, yaitu Sena Selomerpa. Bisa di next. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa Sena Selomerpa merupakan kelompok hewan yang kecil dan sederhana yang terdiri dari Nemertodemartida, Sena-Turbellida, dan Aselomerpa dengan simetri bilateral. Nah, pada bentuk tubuh Sena Selomerpa ini sesuai dengan habitatnya, seperti pada spesies yang hidup di pasir berbentuk panjang dan ramping, spesies yang bergerak di atas atau di lumpur berbentuk kompak dan berbentuk tetesan, spesies yang bergerak di atas atau di bawah batu dan karang berbentuk lebar dan datar, spesies epifit memiliki bentuk melengkung ke bawah atau juga bisa disebut dengan ventrally enrolled size, dan spesies pelagik memiliki tubuh berbentuk cakram atau melengkung ke bawah atau juga bisa disebut dengan enrolled size. Nah, makanan pada Sena Selomerpa ini bervariasi sesuai dengan habitatnya, mulai dari bakteri dan alga uniseluler hingga krustasea bivalvia kecil
dan cacing atau termasuk asal lainnya. Selain itu, beberapa dikenal karena kanibalisme, misalnya seperti Sonaperta flavibacillum. Bisa di next. Nah, lanjut pada subbab kedua, yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari Sena Selomorpha sendiri. Nah, Sena Selomorpha ini merupakan sekelompok hewan yang menarik dan memiliki ciri-ciri yang membedakan dari kelompok hewan lainnya. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu ia seperti kebanyakan cacing mikroskopis lainnya. Kelompok ini sebagian besar bergerak dengan cara ciliary gliding. Lalu apa sih ciliary gliding itu? Jadi ciliary gliding ini merupakan jenis pergerakan yang dimana hewan bergerak di atas lapisan lendir yang disekresikan kemudian didorong oleh silia. Silia ini yang menyebabkan kelompok hewan ini bergerak menjadi maju mundur. Dan untuk ciri-ciri yang kedua yaitu Sena Selomorpha ini memiliki bentuk tubuh yang sederhana. Untuk ciri-ciri yang ketiga, Sena Selomorpha ini tidak memiliki sel kelenjar, seperti yang biasa terjadi pada usus kebanyakan hewan di jaringan pencernaan. Dan untuk ciri-ciri yang keempat, ia tidak ada organ ekrasi khas yang ditemukan pada tubuhnya. Pada ciri-ciri yang kelima, ia merupakan sekelompok cacing laut simetri bilateral yang tidak memiliki beberapa ciri yang umum pada kebanyakan hewan kelompok lainnya, seperti ketidakadaan anus. Dan untuk ciri-ciri yang keenam, sebagian besar pada Sena Selomorpha ini hidup di dasar laut. Untuk ciri-ciri yang ketujuh, sistem reproduksi pada Sena Selomorpha ini kebanyakan dapat berkembang biak secara seksual, tetapi ada juga yang secara aseksual. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir, yang kedelapan, Sena Selomorpha ini juga memiliki jaringan saraf basipidermal. Jadi itu saja dahulu dari saya. Waktunya saya kembalikan pada moderator. Oke, selanjutnya ini mengenai Sena Selomorpha bagian D dan E akan dilanjutkan Kak Lutfiatul Jannah. Kepadanya saya persilakan. Baik, langsung saja mengenai siklus hidup Sena Selomorpha. Secara umum, Sena Selomorpha berkembang yaitu secara seksual dan ada beberapa dengan cara aseksual. Beberapa spesies Sena Selomorpha yang bereproduksi secara aseksual dengan cara fisi. Fisi pada Sena Selomorpha adalah proses reproduksi aseksual di mana individu dewasa membelah diri menjadi dua bagian yang baru. Kemudian, Sena Selomorpha berkembang biak secara seksual. Bisa dilihat di gambar samping itu, Sena Selomorpha berkembang biak secara seksual dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama, tahap pengembangan embrio, dan tahap kedua, yaitu tahap pengembangan pasca embrio. Di tahap pertama, terjadi dalam waktu 8-9 hari setelah pembuahan sel telur oleh sperma, sehingga menghasilkan zigot. Zigot mulai membelah dan mengalami berbagai perubahan untuk membentuk embrio. Setelah itu, mengalami tahap prehaseling pigmented yang dapat menyebabkan perubahan warna. Pada tahap ini, embrio Sena Selomorpha masih berada dalam telur dan memiliki pigmen atau warna tertentu pada tubuh mereka. Setelah mengalami tahap prehaseling pigmented, memasuki tahap kedua yaitu tahap pengembangan pasca embrio atau post-embryonik selama 6 minggu. Tahap kedua dimulai dari embrio mengalami tahap Hatchet juvenile. Pada tahap ini, Sena Selomorpha menetas dan jadi individu muda yang menandai awal kehidupan mereka.
Setelah mengalami tahap ini, mengalami pertumbuhan dan mencapai tahap awal dewasa. Setelah tahap awal dewasa, akan mencapai tahap akhir yaitu tahap dewasa dan siap untuk menghasilkan keturunan. Kemudian mengenai peranan sena coelomorpha, ada dua peran. Yang pertama itu peran yang menguntungkan. Yang pertama dianggap sebagai kunci untuk memahami evolusi awal. Kelompok ini dianggap sebagai kunci untuk memahami awal evolusi hewan multiseluler karena mereka memiliki posisi yang lebih primitif dalam pohon kehidupan hewan. Yang kedua, mampu mengurai bahan-bahan organik yang jatuh di laut dan berperan sebagai sumber penelitian. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa sena coelomorpha merupakan sumber penelitian yang penting dalam bidang biologi, evolusi, dan biologi laut. Peran yang merugikan, beberapa spesies Acolomorphis dapat menyebabkan kerusakan pada karang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kak Fani dan Kak Lutfi Turjana. Untuk selanjutnya, ini ada materi Nemertea akan dilanjutkan untuk Kak Revi Dwi Permatasari. Kepadanya saya persilakan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Nemertea. Nah, Nemertea ini berkembang biak dengan cara seksual, tetapi ada beberapa spesies yang berkembang biak dengan aseksual dengan cara fragmentasi atau bisa dikenal dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian lalu potongan tubuh tersebut akan membentuk individu-individu baru. Next selanjutnya yaitu tahapan berkembang biak secara seksual. Pada tahap pertama yaitu telur yang dibuahi oleh sperma kemudian berubah menjadi larva. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu menetas dari telurnya dalam waktu 12 sampai 16 jam setelah pembuahan dan memiliki tubuh oval lonjong dengan panjang 220 sampai 230 mikrometer. Kemudian setelah 28 jam pembuahan, tubuh larva mulai memanjang menjadi sekitar 250 sampai 260 mikrometer. Setelah pembuahan selama 36 sampai 38 jam, larva memiliki sepasang mata berwarna coklat. Next selanjutnya, pada waktu 48 jam setelah pembuahan, larva bervariasi dalam panjang tubuhnya mulai dari 180 mikrometer dengan kontraksi kuat hingga 320 mikrometer dengan peragangan tubuh. Teman-teman bisa melihat pada gambar bagian A itu adalah bentuk larva pada waktu 48 jam setelah pembuahan memiliki sepasang mata berwarna coklat. Nah, setelah 96 jam pembuahan larva memiliki panjang sekitar 360 mikrometer. Teman-teman juga bisa melihat pada gambar bagian B yang sudah memiliki pasangan mata kedua dan ketiga dan sudah memiliki anus. Dan kemudian pada 168 jam setelah pembuahan pada tahap ini tubuhnya itu sedikit mendatar dengan panjang sekitar 420 mikrometer. Itu bisa dilihat pada gambar yang C itu adalah bentuk larva pada waktu 168 jam setelah pembuahan dan sudah memiliki organ-organ seperti pada panah yaitu panah LV itu bisa di zoom gambarnya itu pembuluh darah lateral. Pada panah CV itu lingkaran darah kepala dan pada panah CA itu anastomosis cerebral dan pada panah B itu otak bersama organ otak dan panah RH itu reconcol. Next selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu larva mengalami metamorfosis. Tahap ini merupakan perkembangan ciri-ciri tubuh dewasa. Dan setelah mengalami tahapan metamorfosis, kemudian mengalami tahap menjadi individu dewasa. Next selanjutnya. Selanjutnya itu ada peranan Nemertea. Jadi peranan Nemertea ini ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan.
Yang diuntungkan yaitu yang pertama adalah berperan sebagai pengurai organik di laut. Jadi beberapa spesies Nemertea itu mengonsumsi sisa-sisa organisme mati dan berkontribusi pada siklus nutrisi dalam ekosistem laut. Yang kedua yaitu sebagai subjek penelitian. Nah, karena filum Nemertea ini memiliki keragaman yang signifikan dalam morfologi, perilaku, dan ekologi, hal ini membuat ilmuwan tertarik untuk memahami keragaman kehidupan di bawah laut. Nemertea ini adalah salah satu kelompok hewan yang kurang dikenal juga. Maka kita sebagai mahasiswa tadris biologi, Nemertea ini itu bisa kita jadikan subjek penelitian kita, lalu kita kembangkan agar teman-teman kita atau mungkin orang lain yang belum mengenal hewan Nemertea ini itu jadi lebih paham dan mengerti bahwa hewan Nemertea juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Keuntungan selanjutnya yaitu menjadi predator dalam ekosistem laut. Ada beberapa spesies Nemertea yang menjadi predator dalam ekosistem laut yang berfungsi agar tidak ada ledakan populasi yang dapat merusak ekosistem. Selanjutnya yaitu yang peranan Nemertea yang dirugikan. Yang pertama yaitu beberapa spesies memakan telur atau larva dari spesies ikan sehingga mengganggu populasi ikan. Yang kedua, menyebabkan kerugian peternak kepiting. Beberapa spesies Nemertea juga memakan telur kepiting dalam jumlah banyak sehingga peternak mengalami banyak sehingga peternak kepiting mengalami kerugian. Itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat presentator kali ini untuk kelompok 2, sangat bagus sekali. Ini membahas mengenai Platyhelminthes, Sinaselomerpa, dan Nemertea. Udah dijelaskan mengenai klasifikasi, peranan, terus ada siklus. Ini semoga dari kalian semuanya bisa bermanfaat atau bisa menerapkan pada kalian sendiri untuk objek penelitian seperti itu. Oke, saya sebagai moderator memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanggapi atau memberikan sanggahan atau pertanyaan kepada kelompok kita. Langsung aja ke kolom komentar. Oke, dari saya, dari kelompok 2, sekiranya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, karena kita masih ada waktu sekitar 8 menit, monggo kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kelompok pembanding. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sabidatul Akidah. Jadi pertanyaannya, di makalah dijelaskan bahwa hampir semua jenis trematoda hidup sebagai ektoparasit dan endoparasit, dan hewan dan manusia misalnya pada hati domba, hati sapi, dan hati manusia. Pertanyaannya, bagaimana cara trematoda masuk ke hati manusia dan apa akibatnya jika trematoda masuk ke dalam hati manusia?
Baik, jadi akibat yang mungkin terjadi jika trematoda memasuki hati manusia yang pertama adalah radang hati yang dapat mengakibatkan gejala seperti nyeri perut, kelelahan, mual, dan muntah. Kemudian yang kedua, peningkatan resiko penyakit serius seperti infeksi kronis oleh trematoda ini dapat meningkatkan risiko terkena penyakit hati serius seperti sirosis hati. Kemudian yang ketiga, kerusakan jaringan hati. Jadi dapat merusak jaringan hati manusia yang pada gilirannya dapat mengganggu fungsi hati dan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Sabita. Bagaimana? Iya, Mbak Eldora, makasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Berlian. Tadi kan disebutkan penyusun tubuh pelatih Helmintes di mana mereka memiliki kepala tumpul di satu ujung tubuh mereka dan ekor yang runcing di ujung lainnya. Bagaimana ciri-ciri ini mendukung kehidupan mereka dalam lingkungan mereka? Jadi, ciri-ciri fisik pelatih Helmintes seperti kepala tumpul dan ekor yang runcing mendukung adaptasi ke lingkungan mereka. Kepala tumpul memungkinkan mereka untuk mencari makan dengan lebih efektif dan menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Selain itu, ekor yang runcing memungkinkan mereka untuk bergerak lebih lancar dan memasuki tempat-tempat sempit atau berlumpur di lingkungannya. Di lingkungan air, di mana mereka biasanya hidup. Kombinasi ciri-ciri ini membantu pelatih Helmintes bertahan dan beradaptasi dalam lingkungan air yang seringkali kompleks dan beragam. Bagaimana Kak Berlian? Ya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rahmani. Pertanyaannya, pada bagian struktur tubuh pelatih Helmintes, apakah struktur tubuh yang beruas-ruas pada proglotit dapat mempengaruhi fungsi atau kehidupan sehari-hari organisme tersebut? Nah, struktur tubuh yang beruas-ruas ini tuh sangat penting untuk reproduksi dan siklus hidup cacing pita. Mereka memungkinkan organisme ini untuk memproduksi sejumlah besar telur yang dapat menyebar di lingkungan. Dan seiring berkembangnya proglotit, telur-telur ini dapat dilepaskan dan menyebar ke lingkungan menciptakan peluang untuk infeksi dan siklus hidup selanjutnya. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur tubuh beruas-ruas pada proglotit memiliki dampak signifikan pada fungsi reproduksi dan kehidupan sehari-hari organisme tersebut. Bagaimana Kak Rahmani? Baik Kak, terima kasih. Iya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Roher Malik. Pertanyaannya, dalam perkembangan pelatih Helmintes ada yang memberikan dampak positif dan negatif. Apakah saat ini terdapat metode yang dapat mengendalikan perkembangan pelatih Helmintes yang bertujuan untuk pengobatan atau medis? Menurut informasi yang saya baca, ya saat ini terdapat berbagai metode untuk mengendalikan perkembangan pelatih Helmintes yang dapat digunakan untuk pengobatan atau tujuan medis. Nah, beberapa metode termasuk penggunaan obat-obatan antiparasit, terapi vaksinasi, pencegahan melalui kebersihan dan sanitasi, serta penelitian untuk pengembangan obat baru yang lebih efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa pengendalian parasit pelatih Helmintes harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan pedoman.
Oke, langsung saja. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Kak Olivia yang sudah disampaikan di grup. Minta tolong untuk Kak Khoridatun Nikma untuk tidak menyalakan mic-nya. Minta tolong untuk Kak Khoridatun Nikma untuk mematikan mic-nya. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Olivia. Ini untuk pelatih helmintes sendiri atau cacing pipih memiliki peran penting dalam ekologi ekosistem air dan air laut dan air tawar. Untuk sebagian ini berfungsi untuk jaring-jaring makanan. Dan pelatih helmintes sendiri ini bertindak sebagai pemangsa pada beberapa hewan kecil seperti krustasea dan plankton yang hidup di dalam air. Dengan memakan hewan-hewan kecil tersebut, pelatih helmintes membantu mengontrol populasi mereka sehingga tidak terjadi terlalu banyak mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk selain itu, pelatih helmintes sendiri juga merupakan sumber makanan bagi beberapa spesies ikan dan burung laut atau burung yang memangsa di laut. Jadi, jika populasi pelatih helmintes menurun atau mengalami penurunan drastis, maka akibatnya populasi atau gangguan lingkungan yang lainnya maka hal ini akan berdampak negatif pada ekosistem karena dapat mengganggu rantai makanan di dalamnya. Sehingga bisa disimpulkan, yaitu meskipun pelatih helmintes terlihatnya sangat kecil, itu yang tidak signifikan, namun mempunyai peranan penting dalam ekologi ekosistem air tawar dan air laut, sehingga bisa menjaga keseimbangan alam dalam kehidupan di dalamnya atau berlangsung secara baik, seperti itu. Gimana Kak Olive? Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dia. Pertanyaannya, pada cacing berambut gitar itu di dalam sel apinya kan terdapat silia ya? Nah, silianya itu memiliki fungsi apa? Jadi, silia yang terdapat pada cacing berambut gitar itu memiliki fungsi sebagai alat gerak, Kak, yang menjadikan gerakan dari cacing berambut gitar itu menjadi lentur di sepanjang lendir yang sedang diekskresikannya. Seperti itu. Bagaimana Kak Dia? Baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Satya. Pertanyaannya, apa implikasi ekologis dari hubungan Nemertea dengan hewan inang yang seringkali merupakan mangsa mereka, dan bagaimana hal ini mempengaruhi ekosistem laut? Jadi jawabannya,
Nemertea ini seringkali memaksa hewan inangnya mereka. Contoh hewan inangnya itu seperti moluska dan annelida. Mengapa Nemertea memangsa inangnya? Karena Nemertea ini dapat berperan sebagai agen pengendalian populasi terhadap beberapa spesies hewan inang. Jadi, jika populasi hewan inang meledak, maka Nemertea ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan cara memakannya, agar jumlah populasi hewan inang ini itu dalam jumlah yang wajar. Nah, hubungan Nemertea dengan inangnya juga merupakan salah satu faktor yang berkontribusi untuk menjaga ekosistem laut tetap seimbang. Tetapi kehadiran Nemertea ini juga dapat mempengaruhi komposisi spesies dalam komunitas laut. Mereka mungkin mempengaruhi sejauh mana spesies-spesies tertentu dapat berkembang atau bertahan dalam lingkungan tertentu. Dan Nemertea juga dapat mempengaruhi terhadap ketersediaan makanan. Misalnya, jika Nemertea merupakan pemangsa utama bagi hewan inang tertentu, maka hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi pemangsa lain dalam rantai makanan. Penting untuk diingat teman-teman bahwa implikasi-implikasi yang sudah saya sebutkan tadi dapat bervariasi tergantung pada jenis Nemertea dan hewan inangnya serta kondisi lingkungan lokal. Hubungan ini adalah contoh dari bagaimana interaksi antar spesies memainkan peran penting dalam membentuk dan mempertahankan keseimbangan ekosistem laut. Begitu jawabannya Kak Satya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ayu. Apakah perubahan iklim dapat mempengaruhi populasi Selacoelomorpha dan ekosistem laut di mana mereka hidup? Jawabannya ya, perubahan iklim dapat memiliki dampak yang mempengaruhi populasi Selacoelomorpha dan ekosistem laut tempat mereka hidup. Dampak yang mungkin terjadi misalnya peningkatan suhu air laut akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup Selacoelomorpha serta mangsa mereka. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola pergerakan plankton atau organisme laut yang menjadi makanan Selacoelomorpha. Hal tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi Selacoelomorpha. Kemudian perubahan iklim juga merubah rantai makanan laut, termasuk hubungan antara spesies Selacoelomorpha dan mangsa mereka. Kemudian pertanyaan dari Kak Luki, apa bukti morfologis dan molekuler yang mengandung hipotesis bahwa Selacoelomorpha sebagai kunci evolusioner? Bukankah yang lebih awal dari evolusioner adalah organisme-organisme prokaryotik? Apakah ada suatu hasil penelitian tertentu sehingga pada Selacoelomorpha ini dijadikan titik acuan dalam teori evolusi? Selacoelomorpha adalah kelompok hewan multiseluler yang dianggap primitif. Mereka memiliki karakteristik morfologis yang khas, tetapi mereka bukan kelompok yang dianggap sebagai titik awal utama dalam evolusi multiseluler. Selacoelomorpha tidak dijadikan kunci evolusioner dalam konteks bahwa mereka adalah organisme yang paling awal dalam evolusi, namun Selacoelomorpha memiliki peran penting dalam pemahaman evolusi hewan multiseluler yang lebih kompleks seperti Bilateria yang menyangkut manusia. Selacoelomorpha tidak dijadikan titik acuan dalam teori evolusi seperti organisme prokaryotik, tetapi mereka adalah kelompok yang memberikan wawasan berharga tentang bagaimana ciri-ciri hewan multiseluler yang mungkin telah berkembang seiring waktu. Begitu, Kak. Baik, Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih buat semuanya yang memberikan tanggapan dan pertanyaan yang sudah jawab pula oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Semoga dengan ulasan yang kita sampaikan atau jawaban yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, langsung saya tutup saja dari pertemuan kali ini mengenai pelatih Ilmintes Sena Selomorpha dan Nemertea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya langsung serahkan ke Bapak Muhammad Ihsan. Baik, terima kasih untuk Mbak Imal dan juga para presenter karena mungkin waktunya sudah melewati batas, nggih. Baik, mari kita tutup. Tadi seingat saya ada satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan dari Mbak Dian Nuki. Jadi mohon nanti untuk kelompok 2 untuk bisa menjawab mungkin melalui WhatsApp nih. Kemudian dari Mbak Satya barusan menanyakan, jadi untuk pembanding itu menilai hanya satu kelompok presenter nih. Jadi misalkan kalau saya tidak salah hari ini yang pembanding adalah kelompok 7 dan kelompok 8. Jadi kelompok 7 hanya bertanggung jawab untuk kelompok 1 dan kelompok 8 hanya bertanggung jawab untuk kelompok 2. Jadi 1:1. Baik, seperti itu untuk karena waktunya sudah mepet, sudah habis. Mari kita akhiri dengan membaca doa secara singkat, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.